ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keikhlasan, keistiqomahan dan kesabaran dalam belajar. Dan kita dulu pernah menyampaikan, orang yang cepat bosan, tidak sabar dalam belajar, dia orang yang gagal. Apalagi takut untuk capek dan susah, ini gagal dari awal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, la yatlubu hadzal ilm man talabahu bitamallul wa ghinan nafsi fayuflih. Tidak bakal ada orang sukses dalam belajar kalau dia belajarnya cepat bosan atau merasa tidak butuh dengan ilmu, kemudian dia akan sukses dalam belajar. Walakin man talabahu bidhillin nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama'i aflah. Akan tetapi orang yang sukses dalam belajarnya adalah orang yang siap untuk merendah apa adanya, dari sisi fasilitas juga apa adanya, dan dia siap untuk membela, mengabdi dan belajar, membantu para ulama, dia yang akan sukses. Maka kita belajar tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya yang disampaikan oleh para ulama dan dipraktekkan dulu. Barangkali di zaman sekarang karena orang jarang mempraktekkan sampai dikenal ini sebagai aib atau mungkin tidak sopan, berlebihan dan seterusnya. Memang kita sampaikan beberapa ungkapan itu seperti berlebihan. Akan tetapi sebenarnya yang ditekankan oleh para ulama adalah agar seorang murid menghargai, menghormati gurunya. Dan ini yang hilang di kalangan para pelajar dan penuntut ilmu, sehingga keberkahan itu seperti tidak ada. Bahkan ketika seorang tahu dia berilmu, kelihatan dari tutur katanya dan sikap di dalam majelis. Menghadapi orang yang mungkin tidak lebih tahu dari dia, berbeda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Seperti dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Jami'
li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Seorang tabi'in senior, Atha ibn Abi Rabah. Ini ulama yang dipuji oleh Al-Auza'i rahimahullah. Mata Atha ibn Abi Rabah yawma mat wa huwa arda ahli al-ardi fi zamanihi wa la yahduru majlisahu illa 9 aw 8. Ini Atha ibn Abi Rabah, orang yang ketika wafat dia adalah orang yang paling diridhai ilmunya. Ketika hadir di majelisnya hanya cuma 9 atau 8 orang. Tapi beliau adalah seorang yang senior. Satu saat beliau sedang berada dengan para muridnya dan ada beberapa orang di situ. Ini yang cerita salah satu muridnya namanya Mu'adz bin Mu'adz atau siapa begitu. Dia mengatakan, kunna inda Atha ibn Abi Rabah. Fatahaddatsa rajulun bihadits. Ternyata di majelis itu ada seorang berbicara. Fa'arada lahu rajulun fi hadithihi. Tiba-tiba ada yang memotong. Ada yang membantah langsung apa yang diomongkan orang pertama tadi. Langsung dibantah dan tidak menunggu orang itu selesai. Maka beliau ngamuk. Atha ibn Abi Rabah, bukan beliau yang berbicara orang lain. Akan tetapi ada orang mendengar, tidak sabar langsung dibantah begitu. Beliau ingin memberikan pelajaran. Beliau mengatakan, ya subhanallah, ayna hadhil akhlaq, wa ma hadhil ahlam. Beliau mengatakan, mana akhlak kalian ini? Subhanallah. In kuntu la asma'ur rajula yuhaddithu wa ana a'lamu minhu. Wa inni la urihi anni la afqahu minhu syai'a. Sungguh, aku mendengar seorang berbicara dan aku jauh lebih tahu dari dia. Hadis itu sudah aku dengar lama sekali. Tetapi aku diam. Seolah-olah aku belum pernah mendengar itu. Agar dia bisa menghargai orang yang berbicara. Minimal ketika dia akan menjelaskan, maka dia tunggu orang itu selesai berbicara. Tetapi seperti ini watak dan karakter. Orang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu. Baik itu di dunia pendidikan maupun watak masyarakat. Maka kita akan lihat orang yang pernah belajar dengan orang yang tidak pernah belajar. Ketika ada perbedaan kelihatan sekali sikapnya. Anarkis, lebih suka okol, dan tidak berpikir panjang. Kalau mau berdiskusi tidak sabar. Kalaupun omong-omongan suaranya seperti akan berantem. Ini menunjukkan watak orang yang tidak berilmu. Maka ikhwah sekalian, dulu pernah kita dengar nasihat Imam Malik rahimahullah kepada sebagian pejabat ya. Idza ta'allamta syai'an min ilmillah falyura 'alaika samtuh wal yadhhar fika atharuh. Engkau apabila belajar ilmu agama, hendaklah ilmu itu kelihatan bekasnya dalam berbicara, tutur kata, sikap, dan apabila akan menasihati, apalagi akan menunjukkan sebuah sikap yang diawasi oleh orang banyak. Tidak pantas sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Efeknya pun berbeda. Sama-sama tindakan yang konyol, tapi dilakukan orang berilmu akan lebih parah akibatnya. Maka ikhwah sekalian, kita ini belajar. Ya, kita belajar biar kita ngerti. Dulu para ulama bagaimana mereka belajar itu. Dan subhanallah, di poin yang insya Allah akan kita bahas mudah-mudahan malam ini sampai betul-betul Ibnu Jama'ah rahimahullah memberi contoh bagaimana seorang talibul ilm bersikap di majlis. Dan ini barangkali jarang dibahas juga di majlis. Sehingga kita mungkin akan membayangkan majlisnya para ulama dulu bagaimana. Zaman sekarang lebih susah. Karena di zaman sekarang awarid atau gangguan-gangguan itu lebih banyak. Dulu ketika tidak ada fasilitas, bahkan sang guru saja ketika menyampaikan, suara itu disampaikan oleh muballigh. Tidak ada mikrofon. Tetapi mereka betul-betul datang untuk belajar dengan serba keterbatasan. Tapi nggak menghalangi mereka untuk belajar. Semangat sekali dan sunyi. Majelis itu sunyi. Khusyuk sekali. Bukan karena suara tidak didengar, akan tetapi memang kita pernah menyampaikan. Imam Malik rahimahullah menyebutkan, majalisul ulama tuhtadanu bil haibati wal khusyuk. Majlisnya para ulama selalu diliputi dengan kehormatan, kewibawaan, dan kekhusyuan. Bukan karena gurunya ingin dihormati. Bukan karena majlisnya besar, tempatnya mulia, dan yang menyampaikan viral. Bukan. Akan tetapi karena mereka sadar ini majelis ibadah yang dihadiri oleh malaikat. Maka tidak pantas ada orang sembrono. Dan yang paling rugi dia sendiri. Ketika dia menampilkan sikap yang tidak bijaksana. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas
ketika seorang talibul ilm menghadiri majelis khususnya syekh. Kalau majelis umum, rata-rata para ulama lebih menganggap santai, alias mereka tidak terlalu ketat. Dan ini siapapun boleh hadir, kemudian mereka tanpa mencatat pun banyak. Ini majelis umum. Tetapi majelis khusus, memang ada para ulama memiliki beberapa majelis yang lebih daripada orang lain. Nah, ketika seorang talibul ilm masuk ke majelis khusus syekhnya, sedangkan syekh ini sedang berbicara dengan murid-murid yang lain, maka dia sepantasnya minta izin. Kita kemarin sudah bahas itu. Minta izin. Dan minta izin dengan salam dan suara yang lirih. Kecuali kalau tidak didengar. Kemudian dia ketuk dengan ujung-ujung kuku. Bahkan kita sebutkan itu. Ini ada sikap berlebihan dan kita katakan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali kalau dindingnya kaca. Atau triplek yang semacamnya. Bisa kalau diketuk dengan ujung jari kedengaran. Kalau tidak, maka menggunakan halaqah. Halaqah itu bunderan yang ada di pintu. Nah, rupanya ini menjadi kebiasaan dulu ketika mereka mengetuk biar tidak pakai tangan, mereka pakai bunderan yang ada di daun pintu diginikan. Ini kalau sekarang jadi simbol masa lalu, ya. Pintu yang lama dibikin kayak ada gantungan bunderannya, itu kan jarang, itu sekarang jadi hiasan. Kalau dulu untuk seperti itu sampai para ulama mengatakan kalaupun perlu menggunakan itu karena tidak didengar silahkan. Tapi kalau dia datang, syekh ini sudah melihat, tapi ternyata tidak menoleh. Syekh sudah tahu kehadiran ini. Kok ternyata syekh terus melanjutkan pelajaran, jangan masuk. Berarti syekh tidak menghendaki kamu masuk. Bisa jadi majelis itu lebih khusus, kita tidak pantas masuk, atau mungkin kita terlambat. Baik. Kalau seandainya dirasa syekh ini belum merasakan atau menyadari kehadiran kita, maka boleh dengan mengeraskan suara atau mengetuk dengan yang lebih keras. Tapi pun tidak lebih dari 3 kali. Karena izin itu tetap cuman 3 kali. Selesai kalau diizinkan masuk, maka yang diharapkan masuk pertama adalah yang lebih tua. Menyalami para gurunya dan tidak membuat dhajjah atau keributan. Anak kemarin sampai contohkan, kadang ada orang datang belakangan di majelis khusus, bukannya sudah membuat orang lain pecah perhatian, masih tanya-tanya kabar, salaman, disalamin semua lagi. Ini sudah telat datangnya, pengajian terhenti gara-gara kehadiran dia masih salaman semua. Habis itu dia tanya, gimana sehat? Oh, jangan tanya sehat sekarang. Kamu udah telat, sudah bikin prahara di pengajian. Ya, maka kita katakan ini ternyata disampaikan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau wafat 733, berarti di abad ke-8. Beliau membahas ini detail. Dan ini akan kita lihat lagi bagaimana contoh seorang beradab dalam majelisnya. Beliau menyebutkan pada poin yang masih kelanjutan kemarin. Wa mata dakhala 'ala asy-syaikh fi ghairi al-majlis al-'am wa 'indahu man yatahaddatsu ma'ahu fasakatu 'anil hadits aw dakhala wasy-syaikh wahdahu yusalli aw yadhkuru aw yaktubu aw yutali' fataraka dhalik aw sakata wa lam yamda'hu bikalamin aw basti hadits فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك. Kalau dia masuk ke dalam majelis syekh itu dan memang sudah ada beberapa murid dan ternyata beliau sedang menyampaikan pelajaran, kok dia datang jadi diam? Syekh tadi sudah menyampaikan pengajian, gara-gara dia hadir, syekh menghentikan pelajarannya. Ini sebenarnya isyarat, berarti ada yang terganggu dengan kehadirannya. Ya, dan sampaikan, ini ada orang tidak nyadar begitu. Di majelis khusus, pengajian yang sedang berlangsung, dia masuk, pengajian terhenti. Kalaupun dia tidak menghentikan, orang dengan secara biasa sudah akan terpecah perhatiannya. Noleh semua siapa yang hadir. Kalau masjid besar sebenarnya alhamdulillah. Ada orang masuk di pojok sana tidak ketahuan. Ya, tapi coba antum bayangkan pintunya di depan sini. 1 orang terlambat atau setengah orang terlambat, itu semua masjid ke situ, bukan di sini lagi sekarang. Begitu. Maka ketika syekh sedang menyampaikan pengajian lalu ada orang yang masuk kok diam. Atau
Dia masuk, syekhnya tidak ada murid dan tidak sedang pengajian, tapi sedang sholat. Dan kelihatan memang sebagian ulama, Masya Allah, sholatnya panjang. Ana melihat salah seorang syekh kami di kuliah hadis. Subhanallah. Ketika satu saat Ana cari tempat yang sepi, Ana pengen murajaah hadis. Ternyata syekh yang ngajar Ana ini masuk, sholat panjang banget. Panjang sekali. Ana murajaah hadis sampai lebih dari 20-30. Itu syekh anak lihat gini masih sholat. Gak ada yang tahu. Dan syekh ini kutrahnya ini atau kesimakan di seret. Sudah orang gak kenal. Anak lihat karena beliau masuk. Di Masjid Nabawi itu dia cari salah satu tiang kemudian sholat. Lama sekali. Bilang Masya Allah ini mungkin di antara sirnya. Beberapa ulama mereka bisa menikmati ilmunya karena mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada amal andalan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika beliau jadi ketua prodi, Rais Qism waktu itu, Masya Allah, Ana perhatikan beliau menjadi orang yang amanah. Datang pertama kali bahkan membuka pintu kantor. Ini jarang. Kalau untuk pejabat kayak gini datang awal jarang. Dan memang nggak ada masalah seperti itu selama tidak melanggar kode etik pekerjaan, tidak masalah. Ya, seperti misalkan pejabat datang jam 9. Sementara kantor mulai perkuliahan jam 7:30. Tidak ada masalah itu selama pekerjaan memang selesai dan dia datang untuk mimpin rapat atau orang tanya atau bagaimana, tidak ada masalah. Tapi Anda lihat beliau Masya Allah datang sebelum kantor mulai perkuliahan, kemudian beliau pulang terakhir. Itu yang sholat panjang tadi itu. Ya, Masya Allah. Ini kalau ada seorang syekh sholat sendirian, atau dia sedang zikir kepada Allah, atau dia sedang menulis, atau dia sedang membaca. Gara-gara kita masuk, maka semua rutinitas dan aktivitas itu berhenti. Nah, ini berarti beliau terganggu. Beliau terganggu. Au sakata walam yabda'hu bikalam. Atau beliau terdiam dan tidak segera ngajak bicara. Kita masuk, beliau tidak banyak ngomong. Kalau memang orangnya, datang karena kehadiran kita malah kelihatan senang, nggak sendirian. Karena memang sebagian orang kayak begitu, sebagian masyayikh, subhanallah, nelpon mahasiswa, ta'al, dikira ada urusan penting, ternyata cuma dia minta teman untuk minum kopi dan teh saja. Ada model-model kayak gini, mungkin syekh kopi dan syekh teh itu mungkin ada zaman sekarang. Ya, dan memang benar, ada beberapa orang kayak begitu, ditelepon dikira ada urusan penting, ternyata datang ke rumahnya cuma untuk nemenin minum kopi saja, ngobrol di sana kemari, nggak ada manfaatnya. Ini kayaknya bukan syekh aja, ini mungkin dosen biasa. Jadi maksudnya, kalau ternyata syekh ini diam dan ngomongnya sedikit, kelihatan nggak tertarik begitu, hendaklah dia tahu diri. Kalau memang dia mengucapkan salam, ini yang diharapkan. Dia mengucapkan salam kemudian pamit. Dikatakan di sini, fal yusallim wa yakhruj sari'an. Hendaklah dia ketemu, assalamualaikum, salam, cium kepalanya misalkan karena orang biasa seperti itu. Nah, kalau uruf di tempat kita mungkin cium tangan atau yang semacamnya untuk ta'zim atau ihtiram ya, untuk menghormati. Saya itu pergi sudah. Kecuali kalau gurunya minta dia untuk tinggal sebentar, duduk di situ. Nah, kalau dia duduk di situ, jangan lama-lama juga karena bisa jadi guru ketika mengatakan, duduk dulu mau kemana? Jangan keburu-buru. Seperti itu seringkali hanya basa-basi atau mungkin nggak enak. Ini sudah datang masa anak nggak sambut. Padahal dia sedang dalam kesibukan. Maka muridnya ini sudah semestinya tahu diri juga. Meskipun dipersilahkan duduk, dia tidak lama-lama. Izin berangkat. Seperti itu. Wa yanbaghi an yadkhula 'ala asy-syaikh wa yajlisa 'indahu wa qalbuhu farighun min asy-syawaghil lahu wa dhihnuhu safin la fi hali nu'asin aw ghadabin aw ju'in syadid aw 'atashin aw nahwi dzalik. Hendaklah ketika orang menemui gurunya di majelis atau dia hadir di pengajiannya, hendaklah hatinya sudah kosong. Artinya dia siap untuk menerima nasihat, pelajaran dari semua kesibukan-kesibukan. Dan pikirannya juga sama. Jangan hadir ketika nu'as. Nu'as itu ngantuk. Ya. Ana bilang memang tidur di pengajian itu apa sama dengan tidur di peperangan. Ya. Kalau orang subhanallah di perang ngantuk, luar biasa. Ini adalah nikmat dari Allah. Dan dulu dalam hadis yang sahih dikatakan para sahabat ketika akan memandikan Nabi SAW, mereka bingung sampai debat. Anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thawbihi kama nujarridu mautana? Apakah kita akan membuka baju Nabi SAW untuk kita mandikan seperti kebiasaan kita?
Atau tidak, naghsiluhu fi thawbihi, kita tetap memandikan pakai baju begitu. Dalam kondisi seperti itu, fa'alqallahu fihimun naum, Allah membuat mereka ngantuk semua. Ya, kalau pengajian ngantuk itu takdir. Ya. Nah, dikatakan di sini, maka hendaklah ketika dia datang, bukan ketika ngantuk atau marah atau lapar banget. Orang kalau lapar sekali itu, masya Allah, bikin lemas. Ya. Atau dalam keadaan haus. Lian syariha sadruhu lima yuqal wa ya'ya ma yasma'uh, agar hatinya ini bisa menerima yang dipelajari nanti dan bisa menerima yang dia dengar. Wa idza hadara makana asy-syaikh falam yajidhu jalisan intadharahu kay la yufawwita ala nafsihi darsah fa inna kulla darsin yafutu la 'iwada lahu. Ya. Dan apabila dia hadir di majelis syekh ternyata gurunya belum datang, hendaklah dia duduk saja ditunggu syekhnya, agar nanti ketika syekhnya datang segera mulai pelajaran, dia tidak ketinggalan. Dan memang hukum asalnya adab dalam belajar itu murid datang duluan baru guru, nanti bubarnya baru guru yang duluan. Ini adabnya. Seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu adab dan yang paling bagus adalah makmumnya datang duluan, imam datang belakangan. Seperti Nabi SAW, beliau keluar dari rumah itu, melihat dulu, oh ternyata para sahabat sudah siap, sholat isya dimulai. Kalau ternyata para sahabat dilihat ternyata masih ada yang belum hadir, beliau mengakhirkan sholat isya. Nah, dan orang yang sering terlambat sholat, sering dicela ya, dicacat dia salah itu. Meskipun tidak berdosa selama memang dia tidak meremehkan, akan tetapi para ulama mengatakan itu yulamu. Ya, yulamu itu artinya dicela orang yang sering terlambat dalam sholatnya, dan demikian pula orang yang belajar. Seperti itu. Dikatakan karena pelajaran itu kalau sudah mulai, rata-rata dia tidak akan menunggu murid. Ya, dan ini mestinya kita pahami. Bukan hanya terpaksa penumpang saja yang memahami kereta. Kereta katanya kalau terlambat biasa. Tapi begitu dia berangkat gak nungguin kita. Loh, kita siapa? Ditunggu kereta. Ini pelajaran juga lebih penting dari itu. Lebih penting dari itu. Sampai Syekh Shalih Utsaimin pernah mengatakan, baik sekarang di zaman ini mudah sekali orang mau mencari yang tertinggal. Ya, 5 hadis ketinggalan. Atau 1 paragraf dia ketinggalan. Dia mungkin bisa mencari rekaman, akan tetapi sebenarnya rekaman itu hanya yang bisa didengar, akan tetapi keberkahan yang asli yang seorang talibul ilm itu mendapatkan dengan talaqi, dia tidak dapatkan. Bagaimana para malaikat datang juga awal, apalagi sholat Jumat mereka di pintu-pintu melihat siapa yang datang, al-awwal fal-awwal, ya, siapa yang duluan datang. Ketika imam sudah keluar dan akan mulai khutbah, mereka tutup semua catatannya itu. Maka dalam majelis ketika malaikat datang, kita terlambat sudah. Kita dengar rekaman itu tidak sama dengan hadir. Dan ini seperti dalam hadis Nabi SAW Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian sekarang mendengar dari aku, kata Nabi SAW. Dan nanti akan ada orang mendengar dari kalian. Dan murid-muridnya lagi akan mendengar dari murid kalian. Itu hukum asalnya. Belajar itu talaqi. Terlambat, memang betul bisa cari bukunya, apalagi kalau sudah dicetak, akan tetapi apakah sama dengan orang yang hadir di awal? Seperti itu. Baik, kemudian subhanallah, ini ada nukilan dari Yazid bin Harun rahimahullah. Yazid bin Harun ini gurunya Imam Ahmad dan gurunya para ulama, dan beliau adalah seorang alim yang thiqah, ahli hadis, meninggal tahun 118. Beliau mengatakan man ghaba khab. Orang yang tidak bisa hadir rugi sekali dia. Wa akala nasibahul ashab. Nanti jatah dia akan dimakan oleh teman-temannya. Itu urusan dunia, orang aja ngerasa rugi. Tapi dalam urusan akhirat sebenarnya lebih parah lagi. Tetapi memang jarang orang menyadari karena tidak ngerti akhirat ini betul-betul lebih berharga atau tidak dari urusan dunia. Wala yatruku alaihi liyakhruja ilaih wa in kana naiman sabara hatta yastayqidh aw yansarifa thumma ya'ud. Dan dia tidak ketuk pintunya kalau ternyata gurunya belum keluar. Syekh, keluar. Kita sudah nunggu nih semua. Enggak pantas kayak begitu. Kalau seandainya gurunya tidur,
maka dia tidak bangunkan sampai gurunya yang keluar atau mereka yang pergi dulu kemudian datang. Nah, kecuali kalau memang sudah ada janjian, ya, gurunya bilang nanti tolong bangunkan saya. Atau memang sudah ada peraturannya, ini kita mau seperti ini, kalau kecapean ya memang perlu diingatkan, itu urusan lain. Ya. Was-sabru khairun lahu, kalau seandainya sabar dia lebih baik. Faqad ruwiya anna Ibn Abbas kana yajlisu fi talabi ilmin ala babi Zaid bin Thabit hatta yastayqidh fayuqalu lahu ala nuqidhuhu lak fayaqulu la wa rubbama tala muqamuhu wa qara'athu asy-syams kadzalika kana as-salafu yaf'alun. Ya. Dan orang yang menunggu, sabar dengan dia nunggu di luar sampai gurunya keluar, ini lebih afdal, seperti yang dinukil oleh Ibn Abbas. Dulu pernah kita ceritakan ini dalam Sunan Ad-Darimi, ketika beliau Ibn Abbas ini mencari dan belajar ilmunya para sahabat sampai datang ke pintu seorang ulama. Ini diceritakan Zaid bin Thabit dalam riwayat yang ada dalam Musnad Ad-Darimi dan dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi tidak disebutkan bahwa itu Zaid bin Thabit, akan tetapi Ibnu Abbas datang ke rumah sebagian sahabat, ternyata innahu qail, dia tidur. Fa atawassadu ridai ala babihi, maka aku copot imamahku, aku jadikan bantal, aku tidur depan pintunya. Aku tidur depan pintunya, tasfir rihu ala wajhi turab, sampai angin berhembus menerbangkan debu ke mukaku. Fayakhruj fayarani fayaqulu ma hamalaka ala hadha ya ibna ammi Rasulillah SAW ala tursila faatiyak. Apa yang membuat engkau datang sampai kayak begini wahai sepupu Rasul SAW? Kalau antum utus seorang, aku akan datang ke rumahmu. Maka Ibn Abbas mengatakan tidak. Dalam riwayat ini ada orang menawarkan, mau ana bangunkan? Oh jangan. Kata Ibn Abbas jangan. Biar betul-betul ilmu itu dipelajari dengan keridhaan gurunya. Subhanallah. Diceritakan dalam beberapa riwayat, dan ini bukunya dicetak bukunya. Buku seorang ulama namanya Muhammad ibnu Ishaq Abul Abbas As-Sarraj. Beliau wafat tahun 313 Hijriah. Beliau ini hanya akan menyampaikan hadis di tengah malam. Ya. Jadi beliau punya hadis-hadis yang khusus, tidak dimiliki oleh para ulama lainnya. Dan beliau hanya akan menyampaikan di tengah malam, otomatis orang yang hadir harus tidur di depan pintunya. Lalu ada beberapa murid yang mencatat ini, meriwayatkan, kemudian dikasih judul buku ini Kitab Al-Baitutah. Al-Baitutah itu artinya menginap. Jadi kumpulan hadis-hadis yang didapatkan setelah menginap di depan pintu gurunya. Dan ini dicetak ada 133 halaman. Ya, buku ini kumpulan hadis-hadis tentang macam-macam. Akan tapi maksudnya dulu para ulama sampai seperti itu. Dan ini hak gurunya. Orang mau datang silahkan, mau belajar. Jadi dulu orang itu ketika akan belajar, melihat keridhaan guru sama sekali. Zaman sekarang ya Allah, kita lihat prihatin sekali. Ini guru sampai bilang, nanti malam ana datang, kalian kalau mau belajar silahkan. Zaman sekarang, sebagian mahasiswa cuman dirubah jadwalnya saja. Ustaz, saya juga kerja, tolong perhatikan saya. Ya salam. Ini beda sekali memang ya gaya belajar zaman sekarang dan saya dulu. Baik, disebutkan di sini bahwa para ulama salaf mereka kebanyakan mengerjakan itu. Ya. Wala yatlubu minasy-syaikhi iqra'ahu fi waqtin yashuqqu 'alaihi fih, dan dia tidak meminta syekhnya untuk ngajari dia entah baca kitab atau membaca Al-Qur'an di waktu yang memberatkan. Karena biasanya beberapa guru sudah mengatur waktunya untuk belajar di sini, untuk belajar di sini. Kalau diminta mengganti waktu kepada guru, kadang-kadang beliau tidak suka atau memang belum terbiasa minimal. Aw lam tajri 'adatuhu bil iqra'i fihi, atau waktu yang memang beliau mungkin tidak keberatan, akan tetapi waktu itu jarang untuk beliau lakukan belajar atau mengajar. Wala yakhtari'u 'alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi wa in kana ra'isan aw kabira. Dia tidak minta waktu khusus. Guru ini sudah menentukan waktu untuk murid-muridnya, dia bilang, "Syekh, ana pengen dong waktu khusus. Ana mau baca kitab atau mau setorah hafalan atau apa di waktu tertentu." Meskipun dia orang yang terpandang atau pejabat, bahkan kepala, ya, rais, ya, orang terpandang, pejabat begitu, atau dia kabiran, orang yang memang terpandang, mungkin anak dari seorang ulama yang dicontohkan seperti itu.
Sehingga guru ketika melihat ini anak seorang alim, tidak enak mau nolak. Dikatakan akhirnya lima fihi minat taraffu'i wal humqi 'ala syekh. Karena di sini ada kedunguan. Ada kebodohan sebenarnya. Jadi dia kenapa sampai ngatur guru itu? Sampai sebagian murid bilang, "Syekh, ana pengen baca buku ini. Ana nggak mau kalau buku-buku yang dibaca sama orang-orang di masjid itu. Ana pengen beda lagi. Ana kan sudah Masya Allah gitu. Jadi dia pengen minta buku khusus, waktu khusus pula. Nah ini kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, itu al-humqu 'ala syekh. Itu bodoh yang dia tunjukkan di depan gurunya. Ya, wat taraffu', nyombong dia. Dikatakan wat talabati wal ilm. Dia juga menyombongkan diri dan menunjukkan kebodohan di depan para pelajar lain maupun di ilmu itu sendiri. Wa rubbama istaha asy-syaikhu minhu fataraka li ajlihi ma huwa ahammu 'indahu fi dzalikal waqti fala yuflihu at-talib. Dan bisa jadi ketika gurunya melihat dia sungkan untuk menolak, akhirnya guru memaksakan dan mengusahakan. Iya sudah di waktu ini. Padahal di waktu itu asy-syaikh punya kerjaan yang lebih penting. Gara-gara dia, akhirnya dia dengan berat hati mengikuti permintaan murid. Dan ini membuat murid itu tidak beruntung. Karena hukum asalnya orang belajar dengan keridhaan guru. Kok dia minta dengan keberatan hati dari sang guru. Baik, ini sampai dinukil dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kam min muridinil khairi lam yusibhu aw lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Artinya, ini orang yang minta waktu khusus atau buku yang khusus. Ini mungkin dia semangat belajar, tetapi semangatnya tidak didukung dengan adab. Sehingga yang seperti ini tidak mendapatkan kesuksesan dalam belajarnya. Dan sebenarnya ilmu itu hukum asalnya bukan dipelajari sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Ilmu itu hukum asalnya dipelajari bersama dan di tempat terbuka. Bahkan dalam Sahih Bukhari dinukil dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra." Ilmu itu tidak akan sirna sampai tidak diobrolkan orang banyak. Ini beliau sampaikan sebenarnya berkaitan dengan hadis. Ketika hadis itu hampir tidak ada orang belajar. Umar bin Abdul Aziz seorang alim dan beliau menjadi pejabat. Ketika akhirnya beliau memiliki jabatan, beliau manfaatkan untuk menyebarkan hadis. Beliau minta kepada seorang ulama Madinah namanya Abu Bakar bin Hazm. "Unzur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama." Kamu lihat semua hadis Nabi SAW, kamu tulis. Aku khawatir ilmu ini akan hilang dan para ulama segera wafat. Wala yuqbal illa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau campur dengan perkataan selain hadis Nabi SAW. Wal yufshul ilm. Hendaklah para ulama menyebarkan ilmu ini. Wal yajlisu. Hendaklah mereka duduk di masjid-masjid. Hatta ya'lama man la ya'lam. Sampai orang-orang yang tidak tahu jadi tahu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Karena ilmu ini akan hilang pada saat orang-orang tidak membahasnya. Kalau orang-orang pelajar, orang-orang agama, orang-orang yang kenal sunnah, tidak membicarakan sunnah itu, maka ini akan sirna sedikit demi sedikit. Karena orang awam lebih tidak mungkin lagi membicarakan itu. Sampai dulu pernah kita sampaikan, Al-Auza'i rahimahullah keluar dari rumahnya, mendapat murid-muridnya ngobrol tentang dunia. Kecewa beliau. Antum orang yang tahu ilmu ini, kalau tidak membicarakan hadis, siapa yang akan bicarakan hadis ini? Sehingga ilmu itu akan hilang. Dan obrolan menunjukkan kapasitas keilmuan. Orang kalau memiliki pikiran, dia butuh sekali buku dengan cetakan ini di mana. Maka dia akan di obrolan yang nyambung dengan dia, kawan-kawan pelajarnya, dia akan tanya, sudah dapat belum cetakan buku itu? Kalau cetakan yang ini bagaimana? Kalau cetakan yang ini bagaimana? Ini ada syarahnya enggak? Nah, tanya, obrolannya itu berkaitan dengan yang sedang dipentingkan. Yang dipentingkan apa? Yang menjadi perhatian dia. Kalau para penuntut ilmu tidak membicarakan itu, berarti memang kualitas mereka rendahan. Nah, dulu pernah ceritakan, orang Indonesia ini Masya Allah, akrab dengan orang Yaman, dengan orang Jazair. Bedanya,
Orang Jazair ketika nunggu bis itu buka mushaf. Ya, kemudian ada yang buka buku, orang Yaman juga buka kitab gitu. Orang Indonesia buka HP. Ya, ini jadi beda modelnya. Mungkin HP-nya juga ada Al-Qur'annya, wallahu alam ya, mungkin aja. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, fa in bada'ahu asy-syaikhu bi waqtin muayyanin aw khas li'udhrin 'a'iqin lahu 'anil huduri ma'al jama'ati aw li maslahatin ra'aha asy-syaikhu fala ba'sa bidzalik. Kalau yang memang minta waktu berbeda adalah gurunya karena ada uzur, karena ada kepentingan sehingga jadwalnya dirubah, tidak apa-apa. Karena ini yang minta adalah gurunya. Karena memang ada maslahat atau bersama dengan jamaah yang lain. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-8. Nah, ini sekarang kita melihat bagaimana Ibnu Jama'ah rahimahullah kasih contoh. Kita ingin beradab di majelis itu bagaimana. Ya. An yajlisa baina yaday asy-syaikh jalsatal adab kama yajlisu as-sabiyyu baina yadayil muqri. Hendaklah orang yang mau belajar duduk di majelis dengan duduk yang beradab seperti anak kecil di depan guru yang ngajari Al-Qur'an. Al-muqri itu artinya orang yang ngajari Al-Quran anak kecil. Ditalqin. Biar ditalqinnya itu penuh perhatian. Dulu anak-anak kecil itu duduknya seperti tasyahud awal. Nah, dulu orang belajar itu begitu. Ditalqin. Jadi orang yang belajar, Masya Allah. Sampai sekarang Anda lihat di TPA sebagian TPA Arab Saudi itu. Kalau misalkan gurunya di tiang begini. Kemudian ada halaqah besar begini. Yang dapat jatah ngaji, maju. Nanti ada mejanya syekh itu. Nah, dia di depannya itu duduknya begitu. Nggak mungkin kan dia sampai kakinya kayak orang mau minum kopi. Ya, jadi anak kecil itu memang dia lebih gampang untuk diarahkan. Kalau orang gede kadang ngatur sendiri, gurunya diatur juga. Tapi anak kecil, ketika dia di depan gurunya, ini yang bisa diatur dan diarahkan. Mestinya belajar itu seperti ini, kata Ibnu Jama'ah. Seperti sobi, anak kecil belajar di depan al-muqri, guru yang akan mengajarkan Al-Qur'annya. Duduknya seperti orang tasyahud. Kalau tidak seperti itu, bisa dengan bersila. Nah, dikatakan di sini, au mutarabbi'an bitawadu'in wa khudu', atau dengan duduk bersila dengan penuh ketawaduan dan kekhusyuan. Nah, ini menjadi lambang orang yang duduk dengan khusyuk dan perhatian, itu imma duduknya seperti tasyahud atau seperti orang bersila. Ini yang betul-betul bisa konsentrasi duduknya. Dan duduk bersila ini merupakan duduk yang disyariatkan di dalam sholat untuk orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam, kalau tidak salah Syekh Albani beliau mengatakan meskipun tidak ada kebutuhan, dia mau sholat dengan bersila pun tidak masalah. Karena ada riwayat itu yang beliau sahihkan, yusalli mutarabbi'an, ya, dengan bersila. Nah, sebagian ulama mengatakan duduk bersila itu hanya kalau lagi sakit. Nah, ketika majelis sedang dilakukan dan orang duduk, maka duduknya itu dengan cara bersila. Wa sukunin wa khusyu', dengan tenang dan dia khusyuk. Wa yusghi ila syaikh nadhiran ilaih, dia mendengarkan beneran dan melihat ke gurunya. Subhanallah, ana beberapa kali mendengar Syekh Shalih Utsaimin di majelisnya, beliau melihat ada beberapa muridnya, lalu beliau katakan, anta, na'am anta, irfa' ra'saka wa tawajjah ilayya. Beliau mengatakan, iya kamu, angkat kepalamu, lihat ke ana. Nah, artinya biar murid itu memperhatikan guru. Ya. Wa yuqbilu bi kulliyatihi alaihi muta'aqqilan liqaulihi bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan thaniyah. Hendaklah dia betul-betul fokus dengan semua badannya dan dia berusaha menggunakan akalnya untuk menyerap yang disampaikan gurunya, agar tidak perlu gurunya untuk mengulang perkataannya lagi. Ya, karena mengulang perkataan itu sebenarnya berat. Kalau guru yang menawarkan, paham antum, ana mau ulangi. Ini ngulanginya ini sudah agak berat ini. Kadang ada guru yang memang Masya Allah sabar dia. Gurunya ini memang Masya Allah, saya akan ulangi. Paham? Saya akan ulangi lagi. Karena dia ngerasa, ini muridnya sudah ada yang paham, tapi masih ada yang belum paham. Ini guru yang sabar, Masya Allah. Dia akan mengatakan, saya akan ulangi lagi. Dikasih contoh yang lain lagi. Luar biasa ada orang seperti itu. Kayak Imam Syafi'i rahimahullah, ngulangi sampai 40 kali. Ana yakin zaman sekarang gak ada guru yang sampai sabar ngulangi pembahasan yang sama sampai 40 kali. Ente paham, alhamdulillah. Gak paham, urusan ente dengan
umat inti gitu. Nah, ini maksudnya ketika seorang belajar, biar guru tidak perlu mengulangi, maka dia perlu fokus dan perhatian konsentrasi. Nah, dikatakan di sini wala yaltafitu min ghairi daruratin. Hendaklah dia tidak menoleh-noleh kalau memang tidak ada kondisi darurat. Wala yanzuru ila yaminihi aw shimalih. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Aw fawqihi, atau menoleh ke atas. Aw qaddamihi li ghairi hajah, atau dia melihat ke depan padahal tidak ada kebutuhan. Dan subhanallah, orang ketika sedang dalam keadaan sepaneng, atau mungkin kalau kita bilang sekarang kondisi kita ini bukan kondisi para ulama ya. Kita kalau belajar itu kita akan lebih bosan gitu. Akhirnya begitu ada pintu kebuka ceklek gitu. Itu sekelas tuh noleh, grek siapa itu. Ini orang dalam keadaan apa? Mungkin kalau diceritain Dajjal melompat mereka ya. Ini karena ada suara pintu gitu langsung kayak gitu. Nah, ini masalahnya orang dalam keadaan ngantuk begini, begitu ada pintu, set kebuka, hilang ngantuknya. Nah, langsung lihat begini. Nah, ini dikatakan tidak pantas dia menoleh kemana-mana tanpa ada kebutuhan. Wala siyama inda bahthihi lahu aw inda kalamihi ma'ah. Apalagi kalau guru ini sedang khusus menjelaskan untuk orang ini. Faham antum? Belum. Ya sudah, ana mau ulangi. Sedang dijelaskan khusus untuk orang ini, noleh, kan ini kan galil adab gitu. Kemudian atau dia sedang diajak bicara oleh gurunya, entah sedang ditanya atau antum punya pertanyaan, lalu muridnya ini bertanya kepada gurunya sambil noleh ke jendela. Ini kayaknya orang agak gimana ini mau nanya tapi toleh gitu. Nah, kemudian fala yanbaghi an yanzura illa ilaihi, hendaklah dia melihat hanya kepada gurunya. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha, jangan gampang bingung kalau ada suara ribut. Kalau suara ribut wajar, ada orang memang menoleh ya kalau ribut banget gitu. Tetapi tidak mesti yang seperti ini kemudian membuat dia gusar. Ngapain ente pikirin gitu. Kemudian dikatakan au yaltafitu ilaiha wala siyama 'inda bahthihi lahu, atau kemudian noleh terus. Ini enggak pantas sekali. Subhanallah, ana pernah lihat cuplikan yang ada di pengajiannya Syekh Shalih Utsaimin, dia murid-muridnya banyak kan. Tapi di majelis khusus. Sedang pengajian begini, kayaknya ada barang jatuh. Duh. Itu kedengaran di YouTube itu, kedengaran gitu. Itu orang noleh. Nolehnya lama, biasalah orang kan kayak gitu. Di masjid kemudian ada mungkin mihrab atau mungkin sutra, atau yang ini penghalang ini sitar jatuh. Karena suaranya agak keras. Melihatnya itu lama. Nah, Syekh sempat terhenti dari syarahnya, lalu beliau mengatakan, masjid ini punya pengurus. Kalau ada apa-apa, yang akan ngurus adalah penanggung jawabnya. Kita mau belajar, jangan sampai lihat ke sana, gitu. Nah, ini subhanallah, seperti itu kadang-kadang orang tidak perhatian ya. Dan subhanallah, ada seorang ulama namanya Mis'ar ibnu Kidam. Mis'ar ibnu Kidam ini seorang ulama ahli hadis. Beliau seorang ulama yang thiqah. Tapi satu saat beliau hadir di sebuah halaqah. Lalu ada halaqah lain. Beliau ini kayak pengen tahu halaqah lain bahas apa gitu. Maka dia menoleh begini. Menoleh. Yang dilihat bukan orang jalan, bukan orang teriak. Tapi halaqah lain gitu. Maka ada yang negur. Dikatakan, ma yafutuka aktsara mimma nadharta ilaih. Yang kamu rasakan kehilangan itu jauh lebih banyak daripada yang kamu cari dari halaqah lain itu. Ya, dia sudah ada di halaqah. Yang halaqah ini tidak diperhatikan, dia malah cari halaqah yang lain. Ini cuplikan ini kisahnya. Dan ada hal yang serupa ini diceritakan oleh salah seorang ulama tentang Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, beliau ini sedang hadir di majelisnya Syekh Abdurrahman bin Sa'di, bin Nasir As-Sa'di. Ini memang gurunya. Dan Masya Allah memang Syekh Utsaimin rahimahullah ketika cerita, guru ana ini sabar sekali. Ana pernah belajar dengan beliau, aslinya banyak, sedikit, sampai terakhir yang bisa hadir di majelis itu bertahan satu orang. Ya, ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ini. Sampai Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah sayang sama Syekh Utsaimin ini. Dan satu orang tetap diajar. Yang tadinya banyak berkurang sampai tinggal satu orang ini Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ternyata Allah kasih keberkahan yang banyak. Itu masjid Syekh Utsaimin yang sekarang di Qasim, itu aslinya masjid Syekh Nasir As-Sa'di, Muhammad bin Nasir As-Sa'di.
Belajarnya cuma di tempat yang kecil. Kemudian tambah sedikit-sedikit. Ketika Syekh Utsaimin mulai mengajarnya di perpustakaannya. Kemudian tambah banyak sampai nggak cukup tempatnya, akhirnya di masjidnya. Sampai di masjidnya nggak cukup lagi, akhirnya diperbesar itu masjid sampai sekarang. Dan ketika Syekh Utsaimin sudah tidak ada, diteruskan murid-muridnya di pengajian itu. Ini Masya Allah, ternyata beliau punya cuplikan kisah. Syekh Utsaimin ketika hadir di majelis Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di, lagi belajar, masih kecil. Tahu ada burung masuk ke masjid. Syekh Utsaimin lagi hadir di majelis begini, lihatin. Gini. Syekh Nasir As-Sa'di karena sayang sama Syekh Utsaimin, dilihat. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, taqyidul ilmi khair, bukan dikatakan apa? Saydul ilmi khair min saydit tayr. Ya. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, berburu ilmu itu lebih baik daripada berburu burung. Padahal beliau cuma melihat aja gitu, nggak berburu beliau gitu. Tapi Masya Allah cuplikannya itu para ulama ternyata mereka sampai begitu, dan ini membekas sekali gitu. Apalagi kalau pengajian di pinggir jalan, ada mobil lewat, sampai hafal tadi ada mobil mewah lewat sini satu, ada dua. Ini kayaknya pelajarannya itu membuat dia nggak nyantol. Kok bisa ngerti ada berapa mobil yang lewat? Ini kan kurang kerjaan banget ini. Sampai nolehnya begitu. Nah subhanallah, antum kalau tahu gimana rasa guru sedang mengajar, tahu-tahu muridnya senyum-senyum sendiri. Ketawa sendiri. Ngobrol sendiri. Kalau ngantuk saya bilang takdir sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau ngobrol sendiri ini repot. Ya. Kita lagi mensyarah, di sana ada keributan atau kesibukan sendiri gitu. Bahkan subhanallah sebagian orang ketika masuk kelas, dia hidup dengan alamnya sendiri. Bukan hanya senyum-senyum. Kadang ada orang senyum sendiri tapi nggak bawa apa-apa. Ana bilang mudah-mudahan antum sehat-sehat saja. Tetapi masalahnya kadang dia bawa HP begini, dia lihat gini kemudian senyum-senyum. Kan repot sekali seperti ini. Ini kan tidak menghargai sekali. Meskipun dia tidak sama yang lain. Kadang-kadang sama kawan di sebelahnya. Sama kawan sebelahnya, dia sama saling melihatkan HP-nya kemudian tertawa. Anak nggak sabar kalau begitu. Tapi maksudnya ini nggak kebayang di majelisnya para ulama. Di majelisnya para ulama jangankan seperti itu. Orang mau menyiapkan pensil atau pena diorotin begini mereka nggak berani. Di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, di majelisnya Imam Malik, mereka sampai mengeluarkan suara sedikit nggak berani. Imam Syafi'i rahimahullah merubah atau membolak-balikkan safahat atau buku lembaran ini pelan-pelan biar Imam Malik tidak kedengaran. Ini imam, muridnya imam. Maka sebagian murid mereka menerapkan itu juga. Anda pernah contohkan kepada antum. Murid Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau Imam Syafi'i lagi melihat aku, minum aja aku nggak berani. Menghargai gurunya. Ini sekarang di tempat-tempat pengajian itu, ya anggota pengajiannya makan gorengan. Ya tidak apa-apa sudah. Memang kita beda zaman, mungkin jadi beda madhab juga. Ya dikatakan di sini, wala yanfudu kummahu, dan hendaklah dia tidak mengibaskan lengannya. Al-kum itu tempat untuk masukkan tangan. Dan dulu memang pakaian orang-orang dulu itu kumnya itu agak lebar. Nah, kadang ada orang gini-gini itu. Nah, ini jangan dikibaskan karena itu memang bukan aktivitas belajar. Ini bisa mengganggu. Wala yahsiru an dhira'i, dan tidak menyingsingkan lengan bajunya. Ya. Karena memang itu bukan adab. Sekaligus ini biasanya dilakukan untuk kerja. Entah ngangkat barang atau orang sedang mencari dunia. Kalau belajar tidak seperti itu, enggak harus. Ayo siap-siap belajar ya. Ayo. Orang belajar nggak perlu kayak gini-gini, nggak perlu. Itu bahkan tidak beradab. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi, dan jangan banyak gerak. Nggak tangannya, nggak kakinya, nggak badannya yang lain. Ya mungkin kalau orang pegel itu urusan lain ya. Maka Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau kalau ada muridnya yang pegel, beliau katakan, saya tidak sarankan untuk menyelonjorkan kaki, karena menyelonjorkan kaki merupakan tindakan yang bisa menghancurkan kewibawaan orang. Ini termasuk khawarimul muru'ah. Menyelonjorkan kaki di majlis umum itu merupakan tindakan yang bisa
menjatuhkan muru'ah atau kewibawaan seseorang. Meskipun uruf atau tradisi di masyarakat berbeda-beda. Tetapi sekarang banyak orang kayak begitu. Antum di depan pejabat atau di depan guru yang antum hormati, antum gak mungkin selonjoran gini. Gak mungkin. Di majelis seperti itu para ulama. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang capean kakinya berdiri. Kan kakinya selonjor itu. Ya kan? Kalau berdiri kan selonjor kakinya. Nah, tetapi selonjornya berbeda dengan orang yang selonjor gini. Ya, nanti kalau sudah hilang pegelnya, duduk lagi. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan wala tad'u yadahu 'ala lihyatihi aw famihi. Hendaklah dia tidak pegang dengan tangannya jenggotnya. Ya, kalau nggak punya jenggot nggak bisa pegang. Tapi yang punya jenggot banyak, kadang ada orang menghilangkan kebosanan begini gitu. Kadang mainan jenggot sampai gini kan. Ini kalau jenggotnya panjang itu kan bisa sampai kayak gini, biar memang dia mencari kerjaan karena bosan. Tapi ini sayangnya tidak sesuai dengan adab majelis. Ini sudah waktunya adzan belum ini? Sudah ya. Baik, silakan adzan dulu. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Beliau katakan dalam kitab ini wala yad'u yadahu 'ala lihyatihi aw famihi, jangan sering pegang jenggot atau mulutnya. Au ya'bathu biha fi anfihi. Nah, ini yang disebutkan. Jangan gampang untuk gerak-gerakkan jenggot sampai di hidungnya. Nah, digini-gini kan. Ini kan kurang kerjaan ini. Au yastakhriju biha minhu syai'a, atau bahkan dia mengeluarkan sesuatu dari hidungnya. Ini repot ini menjijikkan ya. Dan memang kalau kita katakan tradisi berbeda. Seperti misalkan tradisi sebagian orang membuang ingus, ini bukan aib di majelis umum. Ya, lagi gini, cuk, serot gitu. Nah, ini di beberapa kalangan bukan aib. Tapi sebagian kalangan aib sekali, bahkan menjijikkan sekali. Kalau di Arab Saudi misalkan seperti ini biasa, di sini tidak, maka nggak sepantasnya kita di majelis umum serot kayak gitu. Ya,
Taib, di Arab Saudi orang sampai keluar sendawa, gitu, itu aib sekali. Di Indonesia biasa sekali. Itu menunjukkan memang masing-masing tradisi berbeda. Dan orang tidak bisa dipaksakan. Orang tidak sopan. Oh, tidak sopan itu menurut penilaian siapa? Kayak orang Arab ketika mereka pegang kepala, dicium atau dipegang-pegang. Biasa sekali. Karena orang Indonesia, awas pukul. Benar, ini kejadian gak cuma 1-2 orang. Banyak yang seperti itu. Kawan Arab pegang kepala orang Indonesia. Awas diulang lagi. Ya, dan ini karena memang perbedaan kebiasaan. Nah sekarang, di majelis ilmu tidak pantas orang mengeluarkan ingus atau saudara-saudaranya. Wala yaftahu fahu wala yaqra'u sinnahu, dan jangan di pengajian dia sering membuka mulutnya atau bahkan mainan giginya. Ini berarti ada ya orang kayak begitu. Ya, jadi giginya diketok-ketok atau gimana begitu. Wala yadribul arda bi rahatihi, jangan sering mukul-mukul tanah atau tempat duduk dengan tangannya. Gini-gini. Kayak gini. Nah ini mungkin orang lagi bosan, itu seperti itu. Ya. Terus ini yang akan dicontohkan, ini betul-betul real banget. Ya. Dikatakan, au yakhuttu alaihi bi asabi'ihi, atau garis-garis dengan jarinya. Nah, gambar. Kalau zaman sekarang itu mungkin pakai ballpoint, tanda tangan, gambar di kertas kayak begitu. Kalau ada pelajaran itu sampai gambar gitu. Gambar bisa dapat pemandangan lengkap. Itu berarti pengajian dan pelajarannya bagaimana itu? Ya. Dikatakan wala yushabbiku biyadayhi, dan dia tidak menggenggamkan tangannya, memasukkan jari-jarinya begini. Nah, kayak gini. Ini juga termasuk tidak sopan di pengajian. Au ya'bathu bi izarihi, atau ada orang iseng dengan sarungnya. Mainan sarung aja ini di pengajian gitu. Dikatakan juga wala yastanidu bi hadratis syekh, dan tidak pantas seorang bersandar padahal gurunya ada. Subhanallah, Syekh Shalih Utsaimin setiap pengajian dan daurahnya panjang sekali. Dia kalau sudah mulai pengajian itu panjang sekali daurahnya. Dari pagi sampai jam 10, habis sholat subuh sampai jam 10. Nanti mulai asar sampai jam 10 malam. Dan ana lihat sangat jarang beliau sandaran. Di kursinya Masjid Nabawi, antum tahu itu kan gede itu. Itu beliau tidak sandar. Beliau mengajar begini. Dan beliau pegang bukunya itu, megangi kertas yang beliau syarah itu. Beliau tidak sandar. Dan beliau ketika sampai kecapean pernah, beliau sampai pingsan jatuh. Karena beliau memang tidak sandar. Dan beliau ketika menyampaikan itu karena beliau tidak seperti itu. Nah, muridnya ini yang berat. Kalau orang lagi ngomong, dia punya kesibukan. Yang tidak ngomong, kemudian ada tembok. Subhanallah, Anda pernah sampaikan kepada antum. Kayaknya perlu diadakan penelitian. Ini kenapa tembok dan tiang ini menjadi tempat favorit di setiap pengajian. Ada apanya? Nah, ini ternyata Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan ini tidak pantas seorang seperti itu. Dikatakan wala yastanidu bihadratis syekh, tidak pantas dia sandaran sementara dia sedang belajar pada gurunya. Ila haitin, kepada dia bersandar ke tembok. Au makhaddatin, atau bantal. Bantal yang antum tahu orang Saudi suka pakai kayak gini, bukan bantal untuk tidur tapi untuk tangan seperti ini. Nah, ini enggak pantas orang belajar ya gini. Jadi Syekh ini jelaskan dia begini. Ini enggak pantas sekali. Au darabizin. Darabizin itu artinya adalah pegangannya tangga. Jadi kalau ada tangga, kan suka ada pegangan pagernya itu. Nah, dipakai sandaran, itu juga nggak pantas seperti itu. Ana nggak ngelihat antum kayak gitu, jadi ana santai aja ngomongnya. Gitu. Au yaj'alu yadahu 'alaiha, atau tangannya pegangan darabizin tadi itu. Tangga pagernya tangga itu, yang gini. Yang capek orang kan cari kerjaan. Nah, pegangan itu kadang pegangan tembok atau pegangan apa. Nah, ini kan tidak perhatian, mengurangi perhatiannya. Wala yu'ti syaikha jambahu aw dhahrahu, tidak sepantasnya dia membelakangi gurunya. Wala ya'tamidu ala yadihi ila waraihi, tidak pantas dia meletakkan tangan di balik badannya. Gimana? Gini. Jadi di pengajian tangannya ini untuk nahan badannya ke belakang. Nah, enaknya kalau kayak gini nih, kakinya selonjor. Pas banget itu kalau duduk di mana? Ya, kalau di lapangan, di taman kayak gitu pantas. Kalau di pengajian kayak begini nih, wah,
kayak begini nggak pantas sekali. Ya, ternyata ini dibahas ini oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. Di pengajian dia taruh tangannya di belakang begini, gitu. Au jambihi, atau di sebelahnya. Tetap aja juga tidak pantas begini. Wala yukthiru kalamahu min ghairi hajah. Tidak pantas dia banyak ngomong di majelis, kecuali kalau ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan kok ngobrol aja kayak gitu itu. Kelihatan ini nggak perhatian dengan pelajaran. Wala yahki ma yudhaku minhu au ma fihi bada'atun, dan dia tidak perlu menceritakan sesuatu yang gampang membuat orang lain tertawa. Di majelis membuat orang lain tertawa. Parah kan? Atau cerita yang kotor, enggak pantas di majelis. Au yatadammanu su'a mukhatabatin au su'a adab, atau dia ngobrolin sesuatu yang tidak pantas dalam masalah adab. Wala yadhaqu li ghairi ajab, dan jangan tertawa kalau tidak ada yang mengherankan. Ya, tertawa terlambat saja bermasalah. Ya, kayaknya loading ya. Jadi tertawanya belakangan, orang sudah selesai tertawa baru ada orang tertawa, ini kayaknya repot ini. Ya, tapi orang tertawa kalau tidak ada sebabnya tidak pantas di majlis. Wala li'ajabin dunas syekh, dan tidak pantas dia tertawa tapi bukan dari gurunya. Gurunya tidak menceritakan apa-apa, dia tertawa sendiri. Nah, dan ana sampaikan kepada antum, kira-kira gimana perasaan seorang guru menyampaikan sementara muridnya ada yang tertawa. Mungkin tertawanya ini ada mubarirnya, ada sebabnya. Kok tiba-tiba tertawa? Biasanya dia teringat, wallah alam masa lalu. Ya bisa jadi. Kok bisa diingat-ingat pas di pengajian? Karena memang selama beraktivitas nggak bisa keingat. Pas keingat pas di pelajaran gitu. Jadi senyum-senyum sendiri. Anak kalau ada lihat kayak gitu pura-pura nggak lihat saja. Pura-pura nggak lihat. Tapi kalau sampai ngajak kawannya tertawa, wah ini yang bisa jadi dosa besar. Ya. Dosa besar pelajaran. Ya. Fa in ghalabahu tabassama tabassuman bighairi sautil battah. Kalau memang dia harus tertawa, diusahakan ditahan sampai senyum saja. Tapi nggak pakai suara. Subhanallah. Nabi SAW tersenyum. Terkadang beliau tertawa sampai kelihatan gigi taringnya, tapi jarang. Tapi seringnya beliau tersenyum. Dan sebagian ulama mengatakan senyuman itu menunjukkan kebijaksanaan. Orang itu berakal. Tapi tertawa terbahak-bahak menunjukkan orang ini tidak mikir. Gak pantas ada orang terhormat tertawa terbahak, wah, jelek sekali. Jelek sekali. Bahkan Az-Zahabi rahimahullah, beliau ketika membicarakan tentang tertawa, beliau mengatakan orang yang sudah berumur lebih tidak pantas lagi tertawa terbahak-bahak daripada anak muda. Karena anak muda masih wajar, mereka suka main-main. Kalau ada orang berumur kemudian tertawa kayak anak muda, mereka mungkin pengen muda lagi ya. Tetapi maksudnya ini lebih tidak pantas, kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Wala yukthirut tanahnuha min ghairi hajah. Jangan terlalu banyak berdehem. Padahal tidak ada kebutuhannya. Ada kebutuhannya biar gurunya cepat selesai. Ya. Wala yabsuq, dan jangan meludah. Wala yatanakha ma amkanahu, apalagi sampai mengeluarkan riak. Ya. Mengeluarkan yang warna-warni dari mulut atau hidungnya. Wala yalfidhun nukhamata min fihi, dan jangan, wallahu a'lam maksudnya yalfidhu itu mainan liur di mulutnya. Ini jengkelin banget ya. Di pengajian, di pelajaran mainan liur ya. Mainan liur itu kapan saja nggak bagus, apalagi pas di pelajaran. Bal ya'khudhuha min fihi bimindilin aw khirqatin aw tarafi thawbihi. Dia ambil air liurnya kalau memang ada dengan tisu atau dengan robekan kain. Kalau tidak ada maka dengan ujung baju. Memang dulu orang kalau tidak punya kaos tangan, tidak ada tisu, tidak apa, kalau mereka mau mengeluarkan itu di bajunya begini. Di bajunya begini, dikeluarkan. Seperti itu. Wa yata'ahadu taghtiyata aqdamihi wa irkha'a thawbihi. Hendaklah dia selalu menutup kakinya dan menurunkan bajunya ketika dia sedang bermajlis. Wa sukuna badanihi 'inda bahthihi aw mudzakaratihi. Hendaklah badannya tenang ketika sedang diajak bicara oleh guru. Wa idza 'atasa khafada sautahu jahdah. Kalau dia bersin, berusaha ditahan suaranya biar sampai tidak meledak. Ya. Wa satara wajhahu bimindilin aw nahwihi. Dia tutup mukanya dengan sapu tangan
atau baju atau yang semacamnya. Wa idza tasa'aba satrafahu ba'da raddihi jahdah. Kalau dia menguap, hendaklah dia berusaha nutupi mulutnya setelah dia berusaha untuk tidak membuka mulut. Kalau ternyata kebuka juga, tutup mulutnya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya khusus di pengajian. Di luar pengajian pun demikian. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan fa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Kalau orang nguap sampai kayak gitu itu setan tertawa. Maka Nabi SAW menyatakan fal yaqdhim mastata'. Kalau bisa itu ditahan sekuat mungkin, begitu. Nah, lalu beliau menyebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini disebutkan oleh para ulama meskipun dalam sanad periwayatannya ada yang lemah, akan tapi ini athar atau nasihat dari Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, min haqqil alimi 'alaik an tusallima 'alal qaumi 'ammatan wa takhussahu bit tahiyyah. Di antara hak guru yang harus kita tunaikan, ketika kita mengucapkan salam, kita ucapkan salam secara umum kepada orang-orang. Nah, guru ini diucapin salam sendiri. Bukan ngucapin 2 kali salam, akan tetapi mungkin ditambahi dengan bertanya kabar, atau dihormati dengan datang mencium kepala dan semacamnya. Meskipun yang lain tidak disalamin jabat tangan, tapi gurunya disalamin. Itu merupakan takhsis atau mengkhususkan hak guru dari yang lain. Wa anta jlisa amamahu, dan engkau duduk di depannya. Wala tushiranna indahu biyadik, jangan engkau tunjuk dia. Ini loh syekh ini gitu. Jadi dia sedang mencari, syekh ada enggak? Ini gitu. Itu enggak pantas juga di depan gurunya ditunjuk, gurunya begini. Ya. Kalau begini bagaimana? Ya. Ini tradisi orang, kadang-kadang dia sepertinya tidak pantas ya. Tapi begini bagaimana? Wallah alam, ini tergantung pada kebiasaan masyarakat ya. Wala ta'mad bi'ainaika ghairahu. Jangan engkau lihat dengan matamu orang lain. Engkau sedang di pengajian pada satu guru tapi matanya kemana ke orang lain. Ini enggak pantas. Wala taqulanna qala fulanun khilafa qawlihi. Ini penting juga. Jangan engkau sebutkan pendapat lain di depan gurumu. Ketika guru mengatakan tidak boleh seseorang lewat depan orang sholat. Oh, tapi ada syekh lain mengatakan boleh. Ini enggak sopan sekali. Ini enggak sopan sekali. Kalau dia akan mengajak diskusi, diskusinya pun dengan sopan dan dengan cara yang bijak. Apakah dalam masalah ini ada khilaf ya syekh? Atau mungkin ada pendapat lain? Kalau tidak salah, Anda ini banyak salahnya. Ada sebagian pendapat yang pernah Anda dengar. Tapi dengan cara yang sopan sekali. Kalau memang harus berdiskusi. Tapi kalau dia mendengar syekhnya mengatakan sesuatu, langsung dia katakan, loh tapi ada syekh lain mengatakan boleh. Ini namanya nabrak-nabrakin, kayak ngadu. Ya, ini enggak boleh sekali, enggak pantas. Wala taghtabanna indahu ahada. Jangan menggibahi orang di depan guru. Wala tatlubanna athratahu. Jangan kau cari-cari kesalahannya. Wa in zalla qabilta ma'dziratah. Kalau gurumu salah, kamu bisa terima dan memaklumi kesalahannya. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillah. Hendaklah engkau menghormati gurumu karena Allah, bukan karena cari perhatian. Cari perhatian bagaimana? Cari nilai biasanya. Subhanallah. Itu murid kalau sudah cari perhatian sama guru, wah luar biasa. Begitu enggak ngajar lagi, berubah. Ya, ini parah sekali seperti ini. Dan termasuk orang yang melihat ini siapa gurunya. Kalau gurunya pejabat, dihormati sekali. Kalau bukan, maka biasa sekali. Nah, ini juga sama. Ini ta'zim bukan karena Allah, akan tapi karena urusan dunia. Wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma ila khidmatih. Kalau gurumu butuh sesuatu, kamu berusaha menjadi orang pertama yang membantu gurumu itu. Wala tusarra fi majlisihi. Jangan engkau bisik-bisik dengan gurumu di majelisnya. Wala ta'khudhu bi thawbihi. Dan jangan engkau mengambil bajunya. Syekh, dikeret-keret ini bajunya. Syekh. Ini enggak pantas sekali. Kalau mau mengundang, memanggil dengan panggilan yang terhormat. Wala tuhilla alaihi idza kasal. Kalau syekh sedang capek, jangan engkau paksa. Dan subhanallah sebagian guru mereka tidak suka ketika dalam kondisi capek ditanya. Bahkan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah, beliau tidak suka menjelaskan hadis ketika beliau berjalan. Jadi tunggu duduk dulu. Wala tashba'a min tuli suhbatihi. Jangan cepat bosan ketika lama belajar. Dan ini membutuhkan kesabaran. Orang belajar itu butuh kesabaran dulu. Orang ketika akan belajar membutuhkan waktu sampai 30 tahun. Ini yang dinukil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagian orang ketika bermulazamah,
Dia sampai 30 tahun belajar ke seorang guru. Ini kita baru berapa tahun atau mungkin berapa kali aja sudah bosan. Ya, sudah gitu nanti kalau ditanya, kamu belajar ngaji apa enggak? Oh iya, itu Ustadz Fulan, itu Ustadz Ana. Padahal dia ngaji aja jarang-jarang ya. Fa innama huwa kan nakhlati tantadhiru mata yasqutu 'alaika minha syai'. Guru itu bagaikan kurma. Kamu tunggu-tunggu kapan jatuhnya kurma itu. Kalau di Indonesia bukan kurma tapi durian ya. Ya, ditunggu ini kapan jatuhnya. Karena kita nggak ngerti kapan manfaat yang keluar dari mulut guru itu. Walaqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadhihi alwasiyyati ma fihi kifayah. Kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, nasihat Ali radhiyallahu anhu itu betul-betul lengkap sekali. Disebutkan juga beliau masih menukil lagi tambahan biar kita ngerti bahwa detailnya orang beradab itu bagaimana contoh-contohnya. Qala ba'duhum, sebagian ulama salaf mengatakan, wa min ta'dhimi syaikhi alla yajlisa ila janibih. Di antara bentuk penghormatan ini tergantung ya, berbeda. Dan memang sebagian tempat hampir sama. Dikatakan di antara bentuk penghormatan kepada syekh tidak duduk di sebelahnya. Ya, meskipun ini bukan berarti tidak boleh, bukan. Wallahu a'lam, ini beda kebiasaan tempat mungkin beda-beda. Wala la yajlisa ila janibihi, tidak duduk di sebelahnya. Wala ala musallahu aw wisadatihi, dan jangan duduk di tempat duduk guru. Wisadah itu artinya tempat yang biasa disiapkan untuk guru. Dia duduk di atas tempat gurunya. Ini enggak pantas ternyata. Kalau dulu kita waktu masih kecil dibilang, kamu kalau duduk di kursinya guru nanti udunan gitu. Tahu udunan? Bisulan ya. Bisulan, tapi ini enggak benar ya. Tapi maksudnya ternyata memang tidak pantas. Tempat sholat khusus dari guru itu dipakai sama muridnya. Ini enggak pantas gitu. Wa in amarahu syaikhu bidzalika fala yaf'alhu illa idza jazama alaihi jazman tashuqqu alaihi mukhalafatuh. Kalau gurunya yang nyuruh bagaimana? Ayo duduk di sini gitu. Ini misalkan ada syekh datang, kemudian ada orang suruh. Syekhnya bilang, silahkan duduk di sini. Nah dia tidak langsung, oh iya syekh, langsung duduk di sebelahnya. Enggak sebegitu. Tapi dia berusaha untuk nolak dengan cara yang yang lembut dan sopan, karena dia tahu bahwa biasanya yang duduk di sebelahnya syekh ini bukan orang sembarangan. Ini yang disebutkan dalam kitab ini ya. Kemudian dikatakan kecuali kalau gurunya yang nyuruh dan memang kelihatan sekali gurunya ini pengen dituruti gitu. Fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hali thumma ya'udu ila ma yaqtadihi al-adab. Maka tidak apa-apa dia duduk sebentar kemudian Syekh afwan ana mau di belakang gitu. Ini lebih bagus. Wa qad takallama an-nasu fi ayyi al-amrayni aula an ya'tamid imtithal al-amr aw suluk al-adab. Para ulama berbeda pendapat, ini yang lebih afdal mana? Kalau guru mengatakan, "Silahkan duduk di sini." Kayak pengajian, seminar, tabligh akbar, di depan biasanya untuk penceramah kan? Tahu ada orang datang belakangan, dek ini, mana kursinya Syekh? Itu situ. Wah, duduk depan dia. Kayak gini. Kan enggak pantas banget tuh. Enggak pantas banget duduk depan, kecuali kalau memang Syekhnya itu mengatakan, "Silahkan sini." Nah, kayak gitu pun sekarang para ulama beda pendapat. Ini yang afdal mana? Kalau seandainya guru mengatakan, "Silahkan duduk bersama saya di sini." Apakah dia maju langsung di situ karena gurunya yang minta, atau dia mengatakan, "Enggaklah, afdalnya sebagai adab ana di belakang." Ana tolak dengan alasan yang masuk akal gitu. Walladzi yatarajjah ma qaddamtuhu min at-tafsil. Kata Ibnu Jama'ah, yang rajih adalah yang aku sebutkan dengan rinci. Kalau seandainya dia melihat gurunya itu betul-betul ngotot, kamu harus duduk sebelah ana. Karena sebagian guru memang ketika punya murid, dia suka dengan muridnya. Dia tidak ingin sendirian dan dia ditemani oleh murid yang memang cocok. Kalau ngobrol nyambung, kalau dijelaskan langsung paham, dan memang muridnya ini sopan. Ada orang-orang yang tenang dengan muridnya seperti itu. Ya, fa in azama asy-syaikhu bima amarahu bihi bihaitsu tashaqqu alaihi mukhalafatuhu famtithalul amri aula wa illa fasulukul adabi aula. Kalau gurunya minta betul-betul dan dia merasa kayaknya syekh akan keberatan ini kalau ana tolak, ya sudah dia duduk di depan. Tapi kalau ternyata tidak terlalu seperti itu, maka hukum asalnya mengedepankan adab lebih afdal. Li jawazi an yaqsida asy-syaikhu khairahu wa idhara ihtiramihi wal i'tina'a bihi fayuqabiluhu wa dzalika bima yajibu min ta'dhimi asy-syaikh wal adabi ma'ahu. Karena bisa jadi syekh ini pengin ketika nyuruh muridnya, "Ayo maju ke sini." Dia mungkin ada yang mau disampaikan atau memang pengen berdiskusi atau mau tanya-tanya sesuatu. Seperti itu.
Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana menghadapi fitnah HP ya, ketika orang menjaga pandangan syahwat ketika sendirian dan semacamnya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau mengatakan kun syuja'an. Jadi beliau ditanya oleh seorang murid pakai kertas begini. Syekh, gimana ini kalau saya di depan orang saya bisa menjaga pandangan saya, tapi kalau saya sendirian saya selalu kalah dengan hawa nafsu saya. Kata Syekh, kun syuja'an. Jadilah orang pemberani. Lawan itu hawa nafsunya, begitu. Dan kalau seandainya kelemahan kita di sendirian, jangan sendirian. Dan kita kalau bisa di depan orang, kita merasa terjaga, jangan sendirian. Bagaimana caranya agar bisa mengamalkan ilmu? Ya kita berusaha untuk menerapkannya. Contohnya misalkan ada zikir yang kita pelajari, praktekkan langsung, praktekkan. Ya, Nabi SAW apabila beliau akan tidur, beliau perintahkan sahabatnya untuk berwudu sebelum tidur. Dalam Sahih Bukhari katakan, "Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur, maka wudu dulu seperti engkau mau salat. Thumma ittaji' ala shiqqikal ayman. Usahakan tidurmu miring ke kanan. Perkara nanti ketika tidur kayak kitiran itu, kayak kipas begitu, itu urusan lain. Yang penting ketika akan tidur dia sudah taruh di arah kanan begitu. Thumma qul, baca, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika amut. In qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ini doa sebelum tidur. Tidak apa-apa orang mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Tidak apa-apa, itu juga termasuk doa yang masyru'. Tapi kadang-kadang orang kalau tidak praktekkan itu kelewat. Dan subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau setiap membaca hadis beliau berusaha untuk praktekkan hadis itu meskipun sekali seumur hidup. Termasuk beliau ketika membaca hadis tentang hijamah, tentang berbekam. Nabi SAW pernah memanggil satu orang tukang bekam, kemudian membekam beliau, dikasih upah. Maka kata Imam Ahmad, aku panggil sengaja tukang bekam untuk mempraktekkan hadis itu. Ya, jadi beramal dengan cara yang seperti itu. Sholat malam, kita praktekkan. Kita bangun malam meskipun sholat cuma 2 rakaat. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengamalkan itu. Cara menasihati orang yang selalu menuntut ilmu tapi dia tetap putus asa dan tidak mau menimba ilmu lagi. Apa yang buat dia semangat lagi menuntut ilmu? Orang yang selalu menuntut ilmu tapi dia malas untuk tidak menuntut ilmu lagi. Itu maksudnya gimana? Ya, tapi yang jelas istiqomah membutuhkan perjuangan. Ya, dan futur itu merupakan kondisi yang kalau kita bilang wajar, iya. Banyak orang futur. Futur itu artinya dia lemas. Dan seorang agar bisa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya, dia perlu mencari lingkungan yang bisa mendukung. Yang kedua, dia perlu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, dia perlu sering membaca sepak terjang dan perjuangan para ulama salaf. Kita ini belum rajin. Kalau kita melakukan, saya sudah begini, belum apa-apa yang dilakukan oleh para ulama. Kita belum ada apa-apanya. Maka kita masih punya tugas dan tanggung jawab yang panjang. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu dia bisa memperbaiki motivasinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan.